Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini Ternak Mulyono menjerit. Saya kutip dari akun Puji Heru, ya. Jeritannya itu begini, pemirsa. Mungkin karena nggak bisa atau nggak mampu menyimak bagaimana penyakitnya Jokowi dikomentari oleh Dokter Tifa, ya, dan menganggap Dokter Tifa itu mungkin pengetahuannya sama dengan dirinya. Ya, kalau kita lihat sih orang seperti ini ya memang wajar menjadi ternak, ya, karena mungkin nggak ngerti apa-apa gitu kan. Dia katakan begini, "Apa sih yang sudah Tifa korbankan untuk negara ini?" Maksudnya Tifa itu Dokter Tifa yang memang sangat kritis terhadap Jokowi. Nah, lanjutannya dia katakan begini, "Hati kok isinya cuma kebencian dan hujatan." Dan kata-kata yang agak ngeri itu dikemukakan oleh Puji Heru, wanita bengis hati iblis. Tuh, ya, jeritan dari Ternak Mulyono menyimak respon dari Dokter Tifa yang memberikan pengamatan medisnya atau klinisnya terhadap perkembangan terbaru dari kesehatan Jokowi. Ya, padahal sebetulnya kalau diamati dengan baik, ya, para anak buahnya Jokowi, termulnya, polisi, dokter pribadi Jokowi, dokter kepresidenan, semua kesehatan, mestinya harus terima kasih terhadap Dokter Tifa itu yang mengingatkan. Ya, kenapa? Nah, bisa jadi dokter-dokter kepresidenan itu ngerti juga, tetapi tidak berani mengungkapkan tentang kenyataan yang sebenarnya yang dialami oleh Jokowi itu. Dokter Tifa mengatakan yang sebenarnya, ya kan? Karena nggak ada beban bagi Dokter Tifa itu kecuali menginginkan, ya walaupun beda pendapat, menuding Jokowi itu ijazahnya palsu dan lain sebagainya, tapi mentalitas seorang dokter itu, ya kalau mengobati maling, mengobati koruptor, ya tetap mengobati, bukan meracun gitu loh. Bedanya dengan itu dia bisa, itu sumpah kedokteran. Ini bagi para termul-termul yang tidak mengerti gitu kan. Ya. Nah, mestinya dokter-dokternya pribadi dan lain sebagainya ini Pak, ada komentar yang keluar dari Dokter Tifa itu seperti ini. Ya, ini memang seperti begitu pemirsa. Jadi kalau orang itu memang tidak tahu, ditunjukkan bahwa penyakitnya berbahaya, kadang-kadang reaksinya itu seperti, apa namanya, kucing garong gitu loh. Ente nuding aja saya berbahaya, macam-macam. Nah, ada yang malah menyarankan begini sebetulnya terhadap Jokowi itu. Ini alhamdulillah pernah nolak gitu ya. Saya sarankan agar melakukan MRI. Itu teringat kemarin tetangga juga gitu, gatal-gatal udah lama. Akhirnya sampai pingsan di rongsen, gak ada apa-apa, bolak-balik ke rumah sakit. Ya, ngamar, opname, maksudnya begitu. Akhirnya di MRI, terus ketahuanlah segala penyakitnya itu. Ya, jantungnya, livernya, paru-parunya. Hanya butuh 100 hari untuk meninggal. Ya itu karena sudah terlambat cara menanganinya itu, gitu loh. Ya, ya kalau apa yang dilakukan oleh Dokter Tifa untuk negara ini banyak. Ya, dia sebagai dokter memberikan pengobatan, perawatan terhadap pasien, itu adalah satu hal. Dia punya mental berani untuk menunjukkan kebenaran itu seperti apa, kebatilan itu seperti apa. Di tengah banyak para akademisi, ya, yang blangkemen, nggak berani ngomong dan lain sebagainya. Orang-orang seperti Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian yang terakhir ini Betor Suryadi, tokoh dari PDIP, adalah pahlawan-pahlawan penyelamat bangsa. Kalau termul-termul ini ngerti gitu loh. Negara digarong habis oleh rejim Jokowi dengan hutang menggunung. Ya mungkin mereka nggak tahu. Aku nggak merasa hutang, tetapi kan kemiskinan ini yang kelihatan kan seperti itu. Kenapa sekarang PHK di mana-mana, nyari pekerjaan susah, ya kan? Nah, kalau hanya otaknya mengandalkan sembako saja, ya seperti inilah jadinya. Seperti piaraan, ya, yang mengharapkan tulang atau apa, ya, maka dia akan menyala kalau ada yang sedikit nyubit bosnya itu, gitu. Itu akan terjadi seperti itu. Ya ini banyak ya komentar-komentar yang menyerang terhadap Dokter Tifa seperti ini. Apa sih jasanya Dokter Tifa? Bahkan lebih dari itu adalah seperti dilaporkan oleh Dokter Tifa itu sendiri bahwa
bukan hanya dirinya yang kena teror, anak-anaknya pun yang masih muda, mungkin baru kuliah atau apa, itu juga kena teror, dan lain sebagainya. Memang dapat apa, Dokter Tifa itu mengungkapkan pernyataan-pernyataannya, ya? Ada enggak yang bayar? Dugaan saya nggak ada, sama sekali nggak ada. Dokter Tifa sudah kaya banget orangnya kan, anaknya aja 1 tahun, mungkin bisa ratusan juta untuk menyekolahkan itu. Ya, bayangkan kalau itu untuk memelihara, apa namanya, termul-termul seperti itu. Tetapi dia memilih seperti itu, sama seperti Richmond Sianipar, ya. Royalti yang dia peroleh dari beberapa copyright, ya, hak paten yang dibuat di Jepang, itu miliaran setiap tahun. Untuk apa dia peduli terhadap ini? Siapa yang bayar? Kata si Richmond Sianipar, yang bayar itu adalah rasa terima kasih dari para netizen yang sudah akhirnya mengetahui betapa boroknya ijazah palsu misalnya. Betapa korupsi ini sudah merajalela. Ya, ini adalah seperti Dokter Tifa ini adalah orang-orang yang memberikan penyadaran bahwa memang maling itu kalau punya anak buah, pemirsa, maling malam-malam bawa duit banyak, ketahuan oleh penduduk setempat, kemudian diteriakin maling. Kira-kira anak buahnya maling seneng nggak? Ya, gambaran para termul itu ya kayak seperti itu. Pasti tidak seneng karena itu akan mengganggu permalingan mereka. Tetapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Dokter Tifa itu adalah menyadarkan publik yang tidak terlibat dalam permalingan ini, yang menjaga ketentraman dan kesehatan serta akal waras dari publik itu. Ya, resiko memang Dokter Tifa menghadapi hujatan, menghadapi kebencian, ya, sampai disebut wanita bengis hati iblis. Lah wong cantiknya kayak begitu loh, ya. Bandingkanlah dengan wajahnya Jokowi itu yang dipuja-puja, dijilat-jilat, jauh lah, ya kan? Fresh wajahnya. Kenapa fresh wajahnya seperti itu? Karena menyuarakan kebenaran, ya. Kalau menyuarakan kepalsuan dan lain sebagainya, wajahnya kayak Jokowi itu akhirnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.